Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang semakin terhubung dalam dunia yang semakin terhubung melalui globalisasi, tentunya Indonesia sekarang menghadapi banyak tantangan yang berasal dari internal dan eksternal. Pada video kali ini, saya akan membuka jawaban tersebut melalui menanyai beberapa sumber mengenai apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara kita, Indonesia. Untuk problem besar bangsa ini yang bersifat mendesak itu ada beberapa. Menurut saya itu ada korupsi dan juga ada pengangguran dan juga kemiskinan. Untuk yang korupsi ini terjadi karena kurangnya penegakan hukum di Indonesia, dan juga seperti yang kita tahu saat ini KPK itu tidak seperti dulu lagi. Jadi KPK ini seperti sudah disetir oleh pihak-pihak tertentu. Lalu kemudian untuk pengangguran dan kemiskinan ini dapat terjadi karena atau dapat dikatakan memiliki keterkaitan antara pengangguran dan kemiskinan. Jadi karena kurangnya lapangan pekerjaan dan pada kasus-kasus tertentu pengangguran terjadi karena SDM dari rakyat Indonesia itu sendiri kurang dimanfaatkan, dan seperti yang kita tahu banyak mengambil pekerja-pekerja dari asing seperti dari Cina dan lainnya, sehingga orang-orang asli Indonesia itu kurang diberdayakan seperti itu. Jadi terjadi pengangguran itu tersebut karena tidak memiliki pekerjaan, maka akan sangat mungkin terjadi kemiskinan. Jadi untuk pengangguran dan kemiskinan itu dalam beberapa kasus tertentu dapat dikaitkan seperti itu. Cuman saya bisa menyampaikan di sini yang pertama harga kebutuhan pokok, karena yang kita ketahui bahwa harga-harga kebutuhan pokok di negara kita masih sangat tinggi dan kebutuhan masyarakat untuk membeli masih sangat kurang gitu. Kemudian yang kedua kalau menurut saya adalah lapangan kerja, karena kita tahu bahwa masih sangat banyak di mana-mana pengangguran, atau ketika kita melihat ada penawaran job-job di mana-mana itu sangat ramai, berarti itu menandakan bahwa lapangan kerja di negara kita masih kurang. Kemudian masih tingginya angka korupsi. Nah, secara otomatis dengan tingginya angka korupsi, maka itu tentu akan sangat berpengaruh kepada keadaan di negara kita sendiri, yang menurut saya sangat mendesak untuk segera diadakan perbaikan. Kemudian yang keempat mungkin adalah menurut saya mendorong pertumbuhan UMKM, karena UMKM adalah sektor yang juga sangat bisa menjadi support yang kuat untuk pemasukan negara, karena masih banyak usaha-usaha kecil yang kita lihat yang belum dapat disentuh oleh pemerintah, belum dapat fasilitas, belum dapat bantuan. Nah mungkin itu diantara, kalau menurut saya ada 4 poin itu yang menjadi hal-hal yang mendesak yang harus dituntaskan atau dicarikan jalan keluar oleh bangsa kita. Setelah mengamati wawancara tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang negara kita hadapi saat ini, tentunya kita bisa menjadi sedikit lebih kreatif dan menggabungkan segala permasalahan tersebut dan menciptakan solusi yang bertahap, step by step, yang dapat menciptakan efisiensi dan kesejahteraan negara. Pertama yang tentunya adalah mengefisiensikan KPK, yang mana apabila diefisiensikan secara internal, maka KPK bisa memecahkan, menuntaskan, dan menyelesaikan permasalahan korupsi yang ada di Indonesia yang merugikan dan mengambil uang negara yang semestinya dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian pemerintah mesti ingat bahwa sudah semestinya tanggung jawab mereka setelah terpilih untuk memberi segalanya, untuk memberi kesejahteraan, kebahagiaan untuk masyarakat. Bagaimana cara melakukannya? Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melalui program-program seperti bantuan makanan, seperti pemberian kerja yang apabila dilakukan secara efisien dan baik bisa meningkatkan daya beli, bisa meningkatkan kemampuan masyarakat, bisa mengentaskan kemiskinan, dan juga memberi masyarakat kesempatan untuk lebih kreatif, yang mana dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membuka UMKM yang bisa membuka yang disebut ekonomi kreatif Indonesia,
yang sudah menjadi target pemerintah sejak lama. Demikian video dari saya Andi Fari Muhammad. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.